Ya, pemirsa, kasus dugaan pembunuhan berencana atas Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J perlahan-lahan menemui titik terangnya. Irjen Ferdy Sambo menjadi perbincangan hangat publik lantaran telah diumumkan sebagai tersangka atas kematian Brigadir J. Namun tak hanya Ferdy, pemirsa yang disorot, keluarganya termasuk anak-anaknya menjadi pusat perhatian. Anak Irjen Ferdy Sambo kini dibully di internet. Seperti apakah dampak yang dirasakan, dan kita akan membahasnya langsung pemirsa bersama dengan Ibu Retno Listiarti selaku Komisioner KPAI. Halo, selamat sore Ibu Retno, apa kabar Ibu Retno? Selamat sore, kabar baik, alhamdulillah. Ya Ibu Retno, kita langsung saja Ibu Retno, ini orang tua yang berbuat namun anaknya yang kena getahnya. Ini tanggapan Ibu terkait bullying ini seperti apa? Ya tentu ini sesuatu yang bagi kami ini miris ya, karena bagaimanapun ya kelakuan orang tua atau perbuatan orang tua itu tidak bisa ditimpakan tanggung jawabnya kepada anak kan gitu. Anak tidak bisa kemudian menjadi korban bully ya. Situasi ini pasti berat bagi anak-anak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Mereka sudah bingung sebenarnya dengan kondisi sekarang, tertekan, kemudian juga tidak tahu kan nanti bagaimana nih nasibnya ketika kedua orang tuanya harus berhadapan dengan hukum, kemudian nanti misalnya tuntutan pembunuhan berencana ini kan sangat tinggi ya, mulai dari 20 tahun, seumur hidup, bahkan hukuman mati. Nah, kalau kemudian ini membayangi mereka saja sebenarnya sudah ketakutan dan pasti bingung. Nah, lalu pada situasi seperti ini, anak tidak bersalah, tapi kemudian mereka terdampak ya dari pemberitaan yang kemudian menyeret kedua orang tuanya nih. Nah, walaupun orang tuanya mungkin bersalah nih ya pada situasi ini, kemudian sedang proses hukum dan nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, tapi anak-anak ini tuh sudah diserang oleh netizen ya, kemudian juga diduga bahwa di sekolah pun mereka kena dampak ini gitu. Nah ini yang tentu kami sayangkan karena bagaimanapun anak-anak ini sebenarnya pada situasi yang sangat sulit dan pasti berat menjadi mereka gitu ya. Nah tetapi masih diberi beban tambahan yaitu tadi pembulian ya, itu yang memang tentu kami menghimbau ya pada kesempatan ini untuk kita berhenti membuli anak-anak ini, karena anak-anak ini kan tidak bersalah gitu, dan Iya. situasi ini berat bagi mereka. Mereka masih anak dan kita semua ya wajib gitu ya untuk melindungi bersama anak-anak ini dari berbagai bentuk kekerasan, baik itu bully secara verbal gitu ya mungkin mereka terima, maupun pembulian secara cyber ya. Cyberbullying-nya kan juga tinggi. Iya betul. Ibu tadi Ibu mengatakan ada bullying juga dari sekolah atau di kawasan sekolah. Ini seperti apa bentuknya Bu? Lalu apakah tidak ada penanganan langsung dari pihak sekolah untuk mengantisipasi hal tersebut? Sebenarnya kami hanya baru mendengar ya bahwa mereka tidak hanya mendapatkan bully dari netizen, tapi diduga bahwa ada pembulian dari sekolah. Kami belum berkomunikasi dengan sekolah karena sampai hari ini kita belum tahu anak-anak ini bersekolah di mana. Yang pertama aja yang sudah bukan anak ya, dia kuliah kan, dan kampusnya kemudian juga kuat di publik, dan ini menjadi menjadi sasaran bully ya. Nah kalau anak yang masih sekolah ini bukan kampus kan berarti sekolah ya, itu kita belum tahu sampai hari ini tuh sebenarnya bersekolah di mana. Jadi kita juga belum tahu, belum berkoordinasi. Ini kan juga masih dugaan ya, belum tentu benar juga gitu. Tapi andaikan informasi yang kita terima, kami malah tahunya dari media loh. Nah informasi yang kita terima nih dari media nih, beberapa kan memberikan menanyakan juga kepada kami loh. Kami bilang kami malah belum tahu anak ini sekolah di mana, kemudian mendapatkan pembulian seperti apa gitu. Tapi biasanya pembulian yang diterima sih kalau luring ya atau bertemu langsung itu biasanya verbal ya, dalam bentuk verbal. Tetapi kalau di dunia maya memang kita awalnya melihat ya, karena kita awalnya juga nggak tahu loh nama anak-anaknya tuh siapa gitu ya, tapi ternyata netizen menemukan kemudian men-share kemana-mana gitu, dan menjadi itu sasaran gitu ya. Dan ini memang bukan hanya mematikan komentar ya, memang sebaiknya anak-anak ini di-off-kan dulu gitu menurut kami dari dunia maya, karena kemudian mereka menjadi sasaran. Jadi ya lebih baik dunia mayanya nih ditutup sementara aja gitu untuk menghindari pembulian dari netizen ya, karena sulit sekali kan kalau kita
apa sih, mengendalikan netizen tuh nggak mungkin Betul, gitu, betul, sulit betul. banget gitu ya. Tapi paling-paling kami juga menghimbau dan bisa jadi juga beberapa kasus misalnya yang mirip-mirip gitu ya. Seolah-olah kan kami berpihak pada pelaku yang kemudian juga terjadi ya di dunia maya memang sulit sekali Mhm, dikendalikan mhm. gitu. Tetapi bahwa ini anak loh ya dan mereka tidak bersalah. Jadi Iya betul, kami heeh. harap untuk mari kita sama-sama hentikan pembulian itu, tetapi justru kita harusnya gitu ya memiliki empati terhadap Iya anak-anak Ibu, ini heeh. dari apa yang mereka alami saat ini. Iya Ibu, ini kan masyarakat Indonesia, satu Indonesia disuguhkan dengan informasi atau juga berita tentang Verdi Sambo dengan Brigadir J ini panjang sekali, hampir 1 bulan lamanya. Dan banyak masyarakat juga mengatakan ini bullying ini salah satu tindakan sanksi sosial. Kalau menurut Ibu sendiri, menurut tanggapan Ibu tentang sanksi sosial ini, apakah pantas diberikan kepada anak-anak? Ya kalau kami sih bully dalam segala bentuk ya kami tentang gitu Mhm, ya. mhm. Tetapi bahwa ketika kemudian orang yang berbuat udah dewasa pula kemudian menjadi sasaran, tentu mereka sudah memperhitungkan itu gitu ya. Mhm, Tapi kalau mhm, anak-anak kan enggak ya. mhm, Usia anak apalagi gitu. Mereka kan apa, tidak tahu. mhm, Saya yakin mereka tidak tahu apa yang mhm, mhm, direncanakan atau dilakukan oleh orang tuanya. Jadi mereka ini pada posisi yang memang nggak bersalah. mhm, Nah, orang yang nggak bersalah, masa ya kemudian kita jadikan sasaran berupa sanksi sosial gitu ya? mhm, Karena mhm, anak-anak ini pasti nggak, kalau disuruh memilih, mereka tidak mau pada situasi ini dong gitu mhm, ya. Mereka mhm, juga nggak mau gitu ya punya orang tua yang kemudian melakukan pembunuhan berencana. mhm, Andai mereka bisa memilih, mereka pasti tidak akan memilih seperti kondisi saat ini gitu. mhm, Tetapi mhm, apa boleh buat kan situasinya seperti ini dan mereka apa ya terdampak dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya gitu. Karena dampak bullying ini bagi terhadap anak itu cukup bahaya ya. Yang mhm, pertama adalah anak ini bisa mengalami stres ya. mhm, Stres itu mhm, mulai dari dia cemas akan mhm, hidupnya kelak gitu ya. Dia punya mhm, kecemasan, kemudian biasanya cemas ini akan dilanjutkan dengan kesulitan tidur. mhm, Ketika dia sulit tidur gitu ya, maka imun tubuhnya kan juga akan turun ya. Nah, ini kalau dibiarkan mhm, diperpanjang mhm, tanpa pendampingan gitu ya, tanpa mhm, dikelola ya, dibantu untuk dikelola oleh ahlinya, ini anak-anak ini akan mengalami depresi. Dan kalau sudah depresi itu kan berarti akan ada dampak yang beruntut ya. Satu, mereka tidak percaya diri. mhm, Kedua, mhm, nanti mereka ini dalam belajar itu prestasi belajarnya pasti akan turun karena tadi kan tidak konsentrasi. Lalu mhm. sering sakit fisik. Sebenarnya sumber sakitnya itu psikisnya, Dari tapi pikiran Ibu karena ya? karena Mhm, tadi ya mhm, psikisnya sakit, jadi mhm, ikut ke fisik karena dia jadi mhm, kurang tidur dan lain-lain. Dan mhm, satu mhm, lagi, ini yang cukup membahayakan dan sudah banyak juga kasus-kasus yang dilakukan oleh anak-anak, yaitu dia bunuh diri gitu. mhm, mhm, Jadi ada pada satu titik akan melakukan itu atau menyakiti orang lain. Jadi menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain. Dalam banyak kasus anak-anak itu akhirnya menyakiti dirinya sendiri. mhm, Nah, ini yang kita khawatir ya, seperti nggak mau makan gitu berhari-hari, sampai dehidrasi, makan minum enggak, kemudian membentur-benturkan kepala ke tembok, itu bisa dilakukan oleh mhm, seorang anak mhm, yang mhm, mengalami tadi ya stres dan depresi. Jadi menurut kami sih ini bahaya gitu. Jadi anak-anak ini sekali lagi tidak bersalah gitu. Jadi jangan mereka dihakimi gitu, dan mari apa kita saling apa ya, menjadi upstander lah ya. Mari kita situasinya ini adalah ya jangan serang anak-anak itu karena situasi mereka sudah sulit. Jadi yang ada adalah ya kita menghormati ini mhm, proses hukumnya, tapi anak-anak ini harus tetap dilindungi. Kalau kami KPAI pasti ngelindungi. Jangankan anak-anak ini yang nggak tahu apa-apa ya, artinya mhm, mereka mhm, adalah mhm. pada posisi korban. Kalaupun anak menjadi pelaku pidana, misalnya beberapa kasus anak-anak menjadi pelaku pidana yang beberapa kali kita sering dengar di akhir-akhir ini gitu, mereka pun dilindungi loh oleh undang-undang ya. Oke, Jadi Ibu, apalagi mhm. anak ini ya yang jelas Ibu selanjutnya korban. langkah dari KPAI untuk anak-anak ini seperti apa Ibu pendampingannya yang akan nanti dilakukan oleh KPAI? Ya kalau memang nanti pemberitaan itu benar ya bahwa mereka misalnya mendapatkan bully di di sekolah gitu ya. Kalau di dunia maya ya sebaiknya anak ini memang kita himbau untuk tidak bermedia sosial. Jadi Mhm, ditutup mhm, saja media sosialnya ya, tidak diaktifkan, mhm, itu yang paling mhm, mudah sehingga mereka tidak akan menjadi sasaran. Nah, tetapi yang kedua yang susah kan kalau secara tatap muka gitu ya, mhm, artinya betul. pembulian itu bisa di dunia Dari maya tatapan tapi kan saja bisa sudah di bisa dunia nyata
intimidasi ya Bu ya. Di dunia nyata ini berarti kalau memang berada di lingkungan pergaulan anak ini, misalnya di sekolah, maka memang kita berharap ada pengaduan misalnya gitu ya dari korban, atau kalaupun tidak, kami bisa juga melakukannya dengan meminta keterangan sekolah. Kalau memang itu nanti kita akan cari keterangan ya, tentu kita datangi dan di mana sekolahnya dan apakah betul itu terjadi. Dan kalau itu nanti betul terjadi, kami akan berkoordinasi langsung datang ke sekolah anak-anak ini untuk mengkomunikasikan bagaimana nih cara mengatasinya dan solusi terbaik ya Bu ya. ini dari pembulian. Ya. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Retno Lestari selaku Komisioner KPAI sudah bergabung di MNC News Now. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Salam sehat selalu Ibu. Selamat sore. Sore.